Xiaoyan tidak tergesa-gesa meskipun telah memperoleh jejak binatang naga racun kalajengking. Seekor binatang buas dengan kekuatan bintang 8 dozong bukanlah makhluk biasa. Jika dia melakukan persiapan yang cukup, kemungkinan peluangnya untuk berhasil tidak akan besar. Saat ini, kekuatan Xiaoyan hanyalah 1 bintang dozong. Dokter peri kecil telah melampaui harapan Xiaoyan dan mencapai bintang 6 dozong. Kecepatan pelatihan semacam ini juga cukup bagus. Jika mereka bergandengan tangan, bukan tidak mungkin untuk membunuh monster naga racun kalajengking. Namun, mereka pasti akan menghabiskan banyak upaya untuk melakukannya. Bagaimanapun, bintang 8 dozong mirip dengan keberadaan seperti Fei Tian. Selain itu, tidak ada yang tahu apa jenis kartu truf yang dimiliki pihak lain. Jika mereka gagal menangkapnya pertama kali dan membiarkannya melarikan diri, kemana mereka akan pergi mencarinya? Menjadi tuan dari Fallen God Stream ini, monster naga racun kalajengking sudah memiliki bentuk manusia. Kecerdasannya tidak akan kalah dengan kecerdasan manusia. Dia bahkan mungkin lebih cerdik dari itu. Oleh karena itu, sejumlah binatang sihir yang kuat akan berkumpul di bawahnya. Jika Xiaoyan dan Dokter Peri kecil akan menyerang, binatang iblis ini akan menimbulkan beberapa masalah. Untungnya, Xiaoyan memiliki Tianhuo. Rencana awalnya, dia akan membantu Tianhuo memperbaiki tubuh sebelum menyerang monster naga racun kalajengking. Namun, setelah mencari bahan-bahan di storage ringnya, dia menemukan bahwa dia secara kebetulan kehilangan 1 item. Darah esensi dari binatang sihir peringkat 7. Darah esensi yang telah dimurnikan dari mayat Phoenix Iblis adalah peringkat yang jauh melebihi persyaratan. Sayangnya, jumlahnya tidak mencukupi. Hanya beberapa tetesan darah Phoenix Iblis yang tersisa di tangan Xiaoyan. Ini tidak cukup untuk memperbaiki tubuh. Oleh karena itu, darah esensi yang diperlukan untuk memperbaiki tubuh ini kemungkinan harus berasal dari monster naga racun kalajengking. Tubuh bagian atas Xiaoyan telanjang saat dia duduk di dalam gua yang dipenuhi dengan cahaya hangat. 4 racun iblis yang seperti tinta perlahan bergoyang di dadanya. Lingkungan melingkar dari poison spot memiliki warna hijau pudar. Suhu tinggi terus-menerus dipancarkan darinya. Di bawah suhu tinggi ini, tempat racun iblis berulang kali memancarkan gumpalan udara hitam. Akhirnya, gumpalan ini diserap oleh suhu tinggi. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, tempat racun iblis ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. Selain itu, dengan bantuan kekuatan api surgawi, dia bisa memperbaikinya sesuka hatinya. Tentu saja, karena dia takut memperbaiki itu, sekaligus akan menyebabkan kekuatannya melambung dan akhirnya mempengaruhi pelatihannya. Xiaoyan memberikan perhatian khusus selama penyempurnaan. Akhirnya dia benar-benar memperbaikinya dan mengubahnya menjadi sesuatu yang bisa dia gunakan. Meskipun kemajuan Xiaoyan ditekan selama penyempurnaan ini, kecepatan latihannya juga sesuatu yang dozong biasa tidak akan bisa tandingi. Lagi pula, orang lain tidak memiliki douji murni seperti itu untuk disaring dan diserap. Jika orang membicarakannya, Shi Biyan dari gerbang 10.000 saat itu benar-benar memberi Xiaoyan dengan harta yang luar biasa. Api unggun menyala di dalam gua. Dokter peri kecil memegang pipinya di samping api unggun. Kadang-kadang, matanya melirik Xiaoyan yang sedang berlatih. Tiap kali, matanya berhenti di tempat racun iblis di dada Xiaoyan, membangkitkan ingatannya. Dia teringat adegan pertarungan dengan gerbang 10.000 kalajengking di Kekaisaran Chuyun saat itu. Duar. Saat pikiran dokter peri kecil melayang, suara yang dalam dan teredam tiba-tiba muncul di gua. Dia buru-buru mengangkat kepalanya, hanya untuk menemukan bahwa energi di dalam gua tiba-tiba menjadi keras. Seolah-olah energi itu diserat oleh sesuatu saat ia melonjak ke sudut gua. Mata dokter peri kecil mengikuti arah lonjakan energi itu. Segera, mereka berhenti di tubuh Xiaoyan. Jutan melintas di mata cantiknya. Terobosan? Fenomena yang tidak biasa ini tidak asing bagi dokter peri kecil karena dia sudah mengalaminya berkali-kali. Kekuatan Shi Biyan telah mencapai dozong bintang 3 atau 4. Meskipun tempat racun iblis yang telah terbentuk dari semua doujinya telah menyebabkan Xiaoyan menderita sedikit, itu bisa dianggap sebagai tonik yang hebat. Dokter peri kecil dengan lembut tertawa dan tidak merasa khawatir. Ketika dia melihat Xiaoyan lagi, dia merasakan bahwa dia berada di puncak bintang 1 dozong dan tidak jauh dari terobosan. Selain itu, telah dengan kejam memperbaiki douji dalam tempat racun iblis, Xiaoyan secara alami telah mencapai persyaratan untuk terobosannya. Seperti yang diharapkan dokter peri kecil, wajah Xiaoyan tidak mengungkapkan kepanikan setelah fenomena yang tidak biasa terjadi. Sebagai gantinya, ia meningkatkan daya isap. Kelompok api hijau giok dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah itu energi alami yang melonjak menjalani penyempurnaan awal oleh api surgawi sebelum diserap secara tak acuh ke dalam tubuhnya. Benda-benda beracun berkeliaran di seluruh Fallen God Stream. Bahkan energi alami dari tempat ini dicampur dengan beberapa gas beracun.
Seorang ahli biasa tidak akan berani berlatih di tempat ini. Untungnya, Xiaoyan memiliki api surgawi. Gas beracun yang tercampur dalam energi alami secara otomatis dihilangkan oleh suhu tinggi api surgawi. Energi yang diperlukan Dozong untuk terobosan sangat besar. Sejumlah energi yang tak henti-hentinya melonjak ke dalam gua, membentuk energi yang berputar di sekitar Xiaoyan. Setelah itu mengalir ke tubuh Xiaoyan. Dokter peri kecil berdiri setelah melihat aktivitas yang telah diciptakan Xiaoyan. Dia berjalan ke pintu masuk gua. Makhluk beracun dalam Fallen God Stream sangat sensitif terhadap energi. Penyerapan energi alam skala besar oleh Xiaoyan pasti akan menarik perhatian mereka. Karena itu, dia perlu melakukan upaya untuk menjaganya. Langkah kaki dokter peri kecil berhenti di pintu masuk gua. Dia melihat dunia hitam pekat di luar dan dengan malas bersandar pada dinding batu. Setelah merenung sejenak, aura agung yang luar biasa perlahan menyebar, menghalangi beberapa makhluk racun ganas yang telah tertarik oleh keributan. Fenomena yang tidak biasa di gua berlanjut sekitar setengah jam sebelum energi alam yang mengamuk berangsur-angsur melemah. Energi pusaran yang melekat di sekitar tubuh Xiaoyan juga menjadi ilusi. Tidak lama setelah energi memasuki tubuh Xiaoyan, matanya yang tertutup rapat sedikit bergetar. Setelah itu, dia membukanya. Dua pilar energi seperti zat yang terbuat dari cahaya ditembakkan dari matanya dan menabrak batu besar di depannya. Cahaya memancarkan suara tiupan saat menembus melalui batu. Ini adalah situasi yang terjadi karena tubuhnya dipenuhi dengan energi. Cahaya di dalam mata Xiaoyan disembunyikan setelah dua pilar cahaya energi ini ditembakkan. Mereka sekali lagi kembali ke tanpa bentuk mereka. Sekilas, dia tidak tampak berbeda dari kondisinya sebelumnya. Namun auranya setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Xiaoyan mengulurkan tangannya dengan lembut mengepalkannya. Dia bisa melihat ruang kosong di atas tangannya membentuk gelombang demi gelombang distorsi. Memontrol ruang, ini adalah tanda seorang ahli Dozong. Namun seseorang hanya akan memiliki kontrol awal di kelas ini. Hanya ketika seseorang mencapai kelas Dozun atau bahkan kelas Dosheng, barulah seseorang dapat menggunakan kekuatan spasial dengan keterampilan tingkat tinggi. Apakah kamu sudah selesai? Tawa hangat terdengar di depan Xiaoyan, sementara dia tanpa lelah dan bahagia mendistorsi ruang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat dokter peri kecil berpakaian putih yang tampak sangat murni dan mempesona. Tempat racun iblis ini benar-benar hal yang baik. Jika saya masih mengandalkan menyerap energi dari dunia luar, itu mungkin akan membutuhkan 1 bulan bagi saya untuk mencapai tingkat bintang 2. Xiaoyan menyeringai. Prasyaratnya adalah Anda harus memiliki kekuatan untuk mengendalikannya. Apakah Anda lupa bagaimana Anda disiksa oleh hal ini di masa lalu? Dokter peri kecil memutar matanya ke arah Xiaoyan. Orang ini benar-benar melupakan rasa sakit setelah lukanya sembuh. Xiaoyan tersenyum. Dia mengenakan pakaiannya kembali dan bertanya, apakah Xinlan masih belum kembali? Sudah 4 hari sejak dia pergi. Apa sesuatu terjadi padanya? Dokter peri kecil memiringkan kepalanya dan bertanya dengan ragu-ragu. Saya tidak berpikir begitu. Earth Demon Puppet melindunginya. Jika sesuatu terjadi padanya, sesuatu juga seharusnya terjadi pada boneka setan bumi. Namun, saya tidak merasakan ada yang salah dengan boneka setan bumi. Xiaoyan merenung sejenak, menggelengkan kepalanya, dan berkata, mari kita tunggu 2 hari lagi. Kami akan menyerang monster itu setelah boneka iblis kembali. Dengan begitu, kita akan dapat memastikan bahwa tidak ada yang salah. Dokter peri kecil tidak menyuarakan keberatan atas keputusan Xiaoyan. Dia segera mengangguk setelah Xiaoyan berbicara. Xinlan masih belum kembali setelah 1 hari berlalu. Tepat ketika Xiaoyan juga berpikir ada sesuatu yang salah, suara angin kencang akhirnya muncul di luar gua. Segera, sosok yang akrab bergegas dengan kecemasan. Boneka iblis mengikuti dari belakangnya. Xiaoyan dan dokter peri kecil akhirnya menghela napas lega setelah melihat bahwa Xinlan baik-baik saja. Mereka menurutkan kening ketika mereka melihat wajahnya yang agak panik. Apa yang terjadi? Akak Xiaoyan, banyak hal menjadi menyusahkan. Dokter peri kecil dan Anda dicari oleh lembah es. Selain itu, mereka tampaknya juga menyadari bahwa Anda berdua masih di Fallen God Stream. Saat ini, banyak ahli dari lembah sungai es sedang bergegas ke Fallen God Stream. Selain itu, dikabarkan bahwa seorang ahli di puncak kelas Dozong adalah di antara mereka yang bergegas. Xinlan dengan paksa menelan seteguk air liur saat dia buru-buru berbicara dengan wajah yang agak pucat. Puncak kelas Dozong, ekspresi Xiaoyan dan dokter peri kecil berubah ketika mereka mendengar ini. Segera, wajah mereka berubah sedikit suram. Kali ini, lembah sungai es benar-benar bersedia untuk ditempatkan di ibu kota besar. Puncak kelas Dozong. Bahkan Fei Tian dari Pavilion Petir Angin belum mencapai tingkat itu. Sepertinya kita perlu mempercepat perjalanan kita. Kita harus menyelesaikan monster naga racun kalajengking sebelum mereka menemukan kita. Semuanya akan baik-baik saja setelah saya membantu Tian Huo Zunje memperbaiki tubuh. Mata Xiaoyan berkedip. Saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan bagaimana lembah sungai es menyadari jejak mereka.
Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit di luar sebelum tiba-tiba berdiri. Matanya beralih ke Dr. Perry kecil. Ayo bergerak.